Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam program pembacaan Alkitab selama 1 tahun. Dan hari ini perenungan firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya 64 sampai 66. Dan pasal-pasal ini adalah pasal penutup dari kitab Yesaya. Saya tertarik memberikan tema renungan hari ini, runtuh dan bangun kembali. Saudara-saudara, ada sebuah permainan namanya Stako Uno. Cara mainnya mudah. Kita hanya diminta mendirikan sebuah bangunan menggunakan balok-balok kecil setinggi-tingginya dengan menjaga keseimbangannya. Namun pada satu ketinggian, tiba-tiba bangunan balok itu runtuh. Bila kita perhatikan kitab Yesaya pasal 64 sampai 66 ini, kita diperlihatkan bahwa kejayaan bangsa Israel yang terbangun sejak zaman Saul, Daud, Salomo sudah tidak kuat lagi. Kondisi moral dan kerohanian bangsa Israel semakin merosot. Dan akhirnya tiba-tiba Israel hancur dan terbuang. Saya ulangi pola kejadiannya. Israel membangun, berjuang semakin tinggi dan tiba-tiba runtuh. Mereka menjadi umat buangan. Dari kota yang terbangun, kini tinggal reruntuhan. Pola ini nampaknya familiar dengan kehidupan kita. Dari pekerjaan yang mapan, tiba-tiba di PHK. Dari rencana pernikahan yang matang, tiba-tiba dikhianati dan putus. Dari situasi harmonis, tiba-tiba berubah menjadi histeris. Bahkan dari persekutuan yang sudah terjalin indah, tiba-tiba harus terpecah dan terpisah-pisah. Saudara-saudara, dalam Yesaya pasal 64 ayat 11, bangsa Israel berseru pada Tuhan, "Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan." Di masa pembuangan, bangsa Israel sempat berpikir bahwa Tuhan telah dikalahkan oleh berhala-berhala bangsa lain. Dan ini sangat ironis, menempatkan kesalahan pada sesuatu yang di luar diri mereka. Saya begini karena Tuhan begitu. Saudara, saya ingin bertanya, sewaktu kita memandangi reruntuhan hidup kita dan mulai menempatkan kesalahan pada orang lain atau bahkan kepada Tuhan, apakah hal itu akan menolong kita untuk kita bisa membangun kembali? Saya percaya tidak. Jadi jika demikian, apa yang harus kita perbuat? Dari pembacaan firman Tuhan ini, saya mendapatkan 2 pelajaran. Ada 2 langkah yang harus kita perbuat. Langkah yang pertama adalah menyadari kesalahan dan melakukan pertobatan sejati. Di dalam Yesaya 64 ayat yang kelima, dikatakan, "Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa terhadap Engkau. Kami memberontak sejak dahulu kala." Saudara-saudara, langkah awal yang harus kita lakukan untuk membangun kembali kehidupan kita yang sudah runtuh adalah menyadari kesalahan, bertobat, dan kembali kepada Tuhan.
Langkah kedua, akuilah Allah sebagai sumber kekuatan kita satu-satunya. Di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Saudara-saudara, kekuatan terbesar yang kita miliki untuk membangun kembali kehidupan kita, bahkan jika harus memulainya kembali dari reruntuhan, adalah kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Jadi, janganlah ragu untuk selalu datang dan mendekat kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, karena Dialah sumber kekuatan kita dan juru selamat kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.